Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nuraini Maulida dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sintesis bit alginat karboksimetilkitosan untuk enkapsulasi propolis. Yang pertama adalah latar belakang. Propolis merupakan zat alami yang dikenal sebagai lem lebah, berwarna kuning dan memiliki struktur padat. Menurut Yuan, propolis memiliki terapi terapeutik yang penting bagi tubuh seperti antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, serta antitumoral. Namun, propolis juga bersifat mudah teroksidasi dan sulit larut dalam air, sehingga sulit diserap oleh tubuh. Untuk mengatasi masalah tersebut, enkapsulasi menggunakan biopolimer alam seperti alginat dapat dilakukan. Alginat bersifat biokompatibilitas dan tidak beracun. Hal ini sangat ideal sebagai pembawa pengiriman obat. Daya tahan alginat yang rendah dapat diatasi dengan penambahan agen penguat seperti karboksimetilkitosan yang dapat larut dalam air. Menurut Darnanto et al. 2020, ketambahan karboksimetilkitosan sebagai agen penguat pada matriks alginat dapat menyebabkan pelepasan obat menjadi lebih terkontrol. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, sebanyak 20 gram ekstrak propolis dilarutkan dalam 200 ml etanol. Kemudian dilakukan pengocokan selama 24 jam dengan kecepatan terkontrol. Selanjutnya dilakukan penyaringan. Filtrat bening hasil penyaringan kemudian diuapkan dengan rotary evaporator dan didapatkan hasil. Itu adalah untuk preparasi ekstrak propolis. Selanjutnya adalah preparasi bit. Pertama-tama sebanyak 1,5 gram natrium alginat dilarutkan dalam 100 ml aquades. Selanjutnya dilakukan penambahan ekstrak propolis sebanyak 4 ml. Ditambahkan juga karboksimetilkitosan dengan berbagai konsentrasi. Selanjutnya dihomogenkan. Kemudian dilakukan penetesan bit pada larutan CaCl2 dan diaduk selama 1 jam. Selanjutnya, bit yang telah melalui proses cross-linking disaring dan dibilas dengan aquades. Kemudian dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya adalah hasil. Yang pertama untuk ekstraksi propolis. Ekstraksi propolis ini menggunakan etanol 96%. Hal ini karena etanol 96% bersifat semipolar, sehingga senyawa aktif dengan polaritas yang berbeda dapat diekstrak dengan sempurna. Hasil yang didapatkan berupa ekstrak propolis berwarna coklat. Selanjutnya adalah penentuan gugus fungsi menggunakan FEIR. Di layar telah ditunjukkan data puncak-puncak bilangan gelombang dari bit. Yang pertama itu adalah bit alginat, kemudian alginat propolis, selanjutnya dengan penambahan karboksimetilkitosan dengan variasi 0,4, 0,8, dan 1,2%. Puncak yang menunjukkan keberadaan alginat mengalami kenaikan intensitas setelah penambahan karboksimetilkitosan. Kenaikan intensitas ini ditunjukkan pada bilangan gelombang 3342 sebagai renggangan OH. Hal ini dapat dilihat dari bentuk puncak yang semakin tajam. Selanjutnya, puncak-puncak yang menunjukkan keberadaan gugus fungsi propolis yaitu pada bilangan gelombang 3342 sebagai gugus hidroksil, 2932 sebagai renggangan alifatik CH, dan puncak di antara 1700 dan 1000 sebagai cincin aromatik. Yang selanjutnya adalah analisis ukuran bit. Ukuran diameter bit meningkat secara progresif dengan penambahan karboksimetilkitosan 0,4 dan 0,8% dan mengalami sedikit penurunan pada penambahan karboksimetilkitosan 1,2%. Hal ini dimungkinkan karena viskositas KMK yang ditambahkan rendah. Ukuran diameter dari seluruh bit juga relatif homogen, yang ditandai dengan koefisien variasi antara rata-rata ukuran bit dan standar deviasi kurang dari sama dengan 0,33. Selanjutnya adalah analisis efisiensi enkapsulasi propolis. Persen efisiensi enkapsulasi propolis yang tertinggi ditunjukkan oleh formulasi bit alginat propolis, yaitu sebesar 99,98%. Sedangkan untuk formula bit dengan penambahan karboksimetilkitosan menunjukkan hasil yang relatif sama. Pada penelitian sebelumnya oleh Kalogeropoulos 2009 di dalam Keskin 2019 menyatakan bahwa enkapsulasi propolis dengan komposisi alginat yang sama dapat tercapai hingga 99,3%.
Selanjutnya adalah analisis kemampuan mengembang atau swelling gait. Rasio pengembangan bit alginat propolis dengan penambahan karboksimetilketosan 0,8% relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan bit alginat propolis. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan karboksimetilketosan mampu meningkatkan sifat mekanis bit. Selanjutnya adalah ditunjukkan lonjakan nilai dari rasio pengembangan bit pada saat bit berada 1 jam di dalam media SZF. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mengembang bit dipengaruhi oleh pH larutan. Selanjutnya, yang terakhir adalah analisis laju pelepasan propolis oleh bit. Nilai laju pelepasan propolis terendah oleh bit dengan penambahan KMK 0,8% bersesuaian dengan rasio pengembangan terendah jika dibandingkan dengan variasi bit lainnya. Pada laju pelepasan terlihat juga lonjakan nilai dari laju pelepasan propolis ini setelah bit berada 1 jam pada larutan SIF. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelepasan propolis dipengaruhi oleh pH larutan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penambahan karboksimetilketosan ke dalam bit menghasilkan bit dengan ukuran diameter yang lebih besar. Sedangkan pada uji rasio pengembangan dan pelepasan bit dengan penambahan KMK mampu meningkatkan sifat mekanis serta laju pelepasan bit. Sedangkan pada hasil analisis FTIR menunjukkan adanya daerah serapan khas propolis yang telah dienkapsulasi di dalam bit. Penambahan karboksimetilketosan ke dalam bit tidak mempengaruhi kemampuan enkapsulasi propolis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.